Ketika Allah mengatakan, hei orang-orang beriman, mulai saat ini kalian wajib puasa ya. Anda bayangkan teman-teman, orang belum pernah puasa, dalam konteks jangka waktu yang panjang, puasanya biasanya Senin, puasanya biasanya Kamis, atau 10 Al-Muharram, atau nunggu di waktu khusus, tiba-tiba diminta puasa 30 hari. Maka ketika orang baru pertama menerima itu, belum tentu semuanya tenang. Ya ada yang mungkin merasa mengatakan, aduh saya sanggup nggak ya? Yakin nggak nih saya bisa nih? Makanya diturunkan oleh Allah sebuah kalimat jumlah, rangkaian kalimat untuk menguatkan. Hei, kalian harus yakin, bukan kamu aja yang pernah puasa, orang dulu pun pernah saya wajibkan. Jadi kalau orang dulu sanggup, kenapa kamu nggak sanggup? Kalau orang dulu bisa puasa, kamu harus menunjukkan kamu bisa lebih hebat dibandingkan mereka yang sudah pernah puasa. Biasanya kalimat-kalimat semacam ini digunakan oleh Al-Quran untuk memberikan motivasi kuat dan memberikan ketenangan kepada jiwa supaya kita semangat menunaikan ibadah. Jadi kalau Anda paham bukan Anda saja yang mengerjakan itu, jadi akan ada nuansa ketenangan saat mengerjakannya. Jadi lebih ringan kelihatannya. Oh ternyata bukan saya aja, orang dulu juga pernah puasa. Lalu dikisahkan oleh Nabi, ternyata orang Nasrani itu pernah puasa. Dikasih oleh Allah 30 hari. Betul 30 hari, sebelumnya Yahudi sama-sama 30 hari. Cuman Yahudi itu nakalnya luar biasa. Diminta 30 hari. Kalau hari puasa sebanyak 30 hari itu sebulan, itu datangnya di musim panas, dia pindahkan ke musim semi atau musim dingin. Ya kami yang pernah tinggal di Timur Tengah sudah sangat memahami. Puasa itu dibagi dua istilah. Kalau jatuh di musim dingin disebut puasa nikmat. Kalau masuk di musim panas disebut puasa ibadah. Kenapa? Musim dingin subuhnya jam 7. Subuh jam 7, maghribnya jam 5 atau setengah 6. Nikmat. 17.30. Musim panas, subuh paling cepat jam 4. Maghribnya jam 8. Ibadah. Nah, dulu diwajibkan Yahudi ada puasa 30 hari juga. Cuman mereka mengadukan kepada Allah, ya Rabb, khusus yang puasa di musim panas, mohon toleransi, kami pindahkan aja ke musim dingin. Atau musim semi, sebagai kompensasinya kami tambahkan 10 hari sebagai ganti. Itu asalnya. Anda akan lihat buku-buku sejarah, saya sudah tuliskan di buku saya yang tentang makna ayat puasa. Jadi asalnya 30 hari, mereka kalau datang musim panas itu mereka pindahkan ke musim dingin. Kompensasinya mereka nawar tambah 10 hari. Jadi bikin-bikin sendiri. Bukan Allah yang ditetapkan cuma mereka ganti. Akhirnya dikenal dengan puasa 40 hari. Nah ini dia. Zamannya kemudian Nabi Isa ada juga puasa 30 hari. Makanya kalau antum lihat di Yahudi sekarang ada puasa, itu warisan-warisan yang dulu. Di Nasrani ada puasa. Yang lain ada puasa juga, ada puasa. Bahkan di Nasrani saat itu, di awal-awal kemudian Nabi Isa alaihissalam puasa, itu masih ringan. Teman-teman, jadi masih boleh makan yang ringan-ringan, yang berat-berat gak boleh. Yang ringan-ringan masih boleh dimakan, kerupuk ringan, boleh. Ya. Minum masih boleh. Yang berat-berat itu yang ditahan. Sampai ada sebagian minta bahkan, ini biasa, tahan aja yang ringan. Sampai ada sebagian rahib-rahib itu, dari kalangan ahli kitab, saking nikmatnya mereka puasa, sampai mewajibkan diri sendiri malamnya pun puasa juga di antara mereka. Ya, disebut dengan rahbaniyah. Ada orang-orang rahib-rahib mengatakan kami sudah menikmati puasa. Jadi mereka mewajibkan sendiri malamnya puasa. Itu nanti yang kemudian di masa Nabi Muhammad SAW, sebagian sahabat merasa, oh jangan-jangan puasanya seperti orang-orang Nasrani dulu sampai malam mereka puasa. Maka turunlah kemudian Quran surah kedua ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Hei, malam itu bukan waktu puasa, malam itu waktunya buka. Silakan makan dan minum, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Harus ada keseimbangan. Siang puasa dari maghrib sampai dengan menjelang fajar, silakan makan secukupnya. Minum senyamannya. Yang sudah menikah pun silakan bercumbu suami istri, nggak ada masalah. Yang sudah menikah, maaf yang belum. Maaf ya. Insya Allah ya, sebelum puasa atau minimal sebelum kiamat kurang 2 hari ya. Silakan. Ya. Islam itu rasional, ada waktunya istirahat, ada waktunya kita tenang, ada waktunya ibadah. Maka kata Allah, malamnya kalian gak sama dengan yang lain. Mereka cuma nyulit-nyulitkan diri sendiri.
yang dibenarkan dilanggar-langgar, yang tidak seharusnya disyariatkan, memaksakan diri sendiri. Jadi asalnya yang Yahudi tadi seperti itu, yang Nasrani sebagian memberikan beban malamnya ikut puasa. Maka kemudian apa yang terjadi? Allah menerangkan, orang-orang dulu pun pernah puasa. Kalau mereka pernah puasa, awas hati-hati. Mereka disebut orang yang bengal, orang yang susah puasa. Masa kalian umat terbaik yang mau puasa? Maka ketika kalimat ini turun, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sahabat-sahabat Nabi ingin membuktikan, ya Rasulullah, kami ingin lebih baik dibandingkan umat-umat sebelumnya. Maka ketika Anda tahu orang lain pernah mengerjakan, Anda pun lebih semangat lagi. Nih gambarannya teman-teman, kalau saya katakan ya, gini nih. Antum besok saya minta, ini serius nih. Subuh jam berapa? Udah 4.40 lah. Ini angkanya harus hati-hati nih mainnya nih. Misal, subuh 4.40. Saya minta pada antum, jam 4 udah siap-siap ke masjid. Kalau bisa 2:30, siapin. Ayo bismillah ke masjid 2:30, siap? Ya. Bilang yang kuat, siap? Masjid 2:30. Bukan cuman antum yang 2:30 ke masjid. Kalau antum tahu, ada orang gak bisa lihat, namanya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Jarak rumahnya begitu jauh ke masjid. Maaf, mata gak bisa lihat. Masjidnya begitu sederhana. Antum tahu, alasnya itu cuma tanah. Atapnya daun-daun kurma, yang kalau panas kepanasan, kalau dingin begitu dingin, kalau hujan pasti bocor, basah. Itu begitu bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, aliyah rukhsah, boleh nggak kalau subuh itu saya dapat keringanan sholat di rumah? Sebab kalau maghrib ke isya saya bisa i'tikaf di masjid, berangkat masih terang. Zuhur ke asar saya bisa i'tikaf, tapi kalau subuh ini saya nggak ada penuntun, mata nggak bisa lihat. Jarak rumah ke masjid tidak terlampau ideal seperti sahabat lain. Apakah Nabi langsung mengatakan iya boleh atau jangan? Tidak, Nabi memerintahkan, tidak melarang, tapi bertanya kepada Abdullah bin Abi Umi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi, atasma'ul adzan, apakah Anda masih mendengar suara adzan? Kata beliau, bala. Ya Rasulullah. Perhatikan kalimatnya. Madum tatasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama kamu masih mendengar suara adzan, maka berusahalah tunaikan ke masjid. Anda bayangkan. Sudah sepuh, mata nggak bisa lihat, jarak rumah terlampau agak jauh dari masjid, kedengaran suara adzan. Makanya kata para ahli fikih diantaranya, khusus terutama adzan subuh itu dianjurkan yang muadzin itu jangan terlampau melambai-lambai. Suaranya yang kuat, sehingga terdengar orang semangat bangun. Jadi kadang-kadang dengar adzan seperti melodi membuat semakin tenang tidurnya. Ya. Hayya 'alal falah. Enak aja mimpinya mimpi orang adzan gitu kan. Yang kuat. Hayya 'alal falah. Kedengaran. Ayo sukses, yuk bahagia, yuk bangun. Bangun. Begitu kedengaran, perhatikan cara menangkapnya. Kalau Nabi masih minta saya ke masjid, padahal melihat saya ini terbatas, berarti ada sesuatu yang istimewa di situ. Demikian cara membacanya. Nabi tahu fisik saya ini nggak bisa lihat. Nabi tahu rumah saya nggak terlampau dekat dengan masjid, tapi Nabi masih minta saya ke masjid. Berarti ada yang istimewa dalam perintah itu. Maka cara berpikir demikian merubah keadaan beliau. Datang ke masjidnya, berangkat lebih awal. Kalau kita ilustrasikan, subuh 4.40, itu 2:30 udah berangkat. Berangkat, raba jalan, sampai datang ke masjid, sampai sudah jalan terbiasa, lama-lama beliau yang menyiapkan masjid, yang azan pun awalnya Bilal bin Rabah azan, sejak peristiwa itu Abdullah bin Abi Umi Maktum azan. Jadilah kemudian 2 kali azannya. Azan pertama azan pertama Bilal bin Rabah untuk membangunkan orang-orang, azan kedua Abdullah bin Abi Umi Maktum. Sampai sekarang di Madinah azan subuhnya 2 kali untuk mengabadikan peristiwa itu. Jadi kalau antum sedang ke Madinah untuk bersiap-siap umrah atau haji, antum mendengar misalnya subuhnya 4.40 di jam, tapi jam 4 sudah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan cuma sekedar mengingatkan siap-siap subuh akan masuk, tapi ingat peristiwa ini. Adzan itu dikumandangkan salah satunya sebagai gambaran ada kisah di masa lalu. Orang tua aja mata enggak lihat bisa meraba jalan 2:30 ke masjid. Masjidnya sangat sederhana. Masa ente cita-cita surga, mata melihat, perangkat ada, sepeda punya, motor lengkap, mobil roda masih 4. Semua ada perangkatnya, jaraknya kalau dekat tinggal jalan, kalau jauh tinggal dipakai. Google Map ada, tinggal dicari. Fasilitas masjid luar biasa. AC ada, kipas angin lengkap,
fasilitas nyaman, yang tidur besok ada sarapan. Anda bayangkan. Maaf DKM, ya. Kalau dengan semua itu belum bisa membuat Anda tersentuh ke masjid, ya Anda perlu difasilitasi apa lagi? Ceramah nyaman, tinggal datang. Ustadz datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Mushaf dibagi, buku ada dikasih, catatan disiapkan. Ya Anda kurang apa lagi? Jadi kalau semua itu belum seringkali tampilkan nih kalimat saya, kalau Abdullah bin Abi Umi Maktum aja bisa ke masjid 2:30, masa antum nggak bisa? Bukan cuma antum aja, orang dulu pun begitu berjuang ke masjid. Banyak pejuang subuh, bukan sekarang aja. Apa Anda kira pemuda hijrah sekarang aja? Tidak, dulu sudah ada pemuda hijrah. Pemuda hijrah, pemuda hijaiyah, pemuda macam-macam, banyak dulu. Ada yang mau belajar dari awal, belajar. Bukan cuma Anda aja yang hijrah, orang dulu sudah hijrah. Bukan cuma Anda aja yang belajar Quran, orang dulu belajar Quran. Jadi itu membuat kita semangat. Demikian cara berpikirnya. Nabi ketika sakit, Allah turunkan ayat, Muhammad bukan kamu aja yang sakit. Nabi dulu pun ada yang sakit. Bahkan sakitnya lebih parah dibanding kamu. Namanya Ayyub alaihissalam. Turun Quran misalnya surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Ya wa Ayyuba, hei Muhammad sekarang aku buka kisahnya Ayyub alaihissalam. Idnada rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Perhatikan Muhammad, kamu baru sakit beberapa hari. Ayub 20 tahun tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu pernah sakit, orang dulu pun pernah sakit. Begitu mendengar Ayub dikisahkan, semangat Nabi untuk mendekat kepada Allah. Nabi pernah dilempar kotoran, Nabi dilempar batu. Muhammad bukan cuma kamu yang dilempar. Nih, Musa pernah dibakar. Nih, Yunus alaihissalam pernah dimasukin ke perut ikan paus. Begitu tahu ada kisah sebelumnya dialami, maka semangat kemudian mengikutinya. Bukan antum aja yang puasa, orang dulu pun pernah puasa. Maka ketika kita mendengar informasi itu, kita ingin lebih baik daripada orang-orang sebelumnya.